membawakan materi tentang membaca nyaring. 2.1 itu pengertian. Nah, membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, dan pembaca bersama-sama dengan orang lain untuk mendapatkan informasi atau ide-ide serta gagasan dan perasaan seseorang pengarang. Nah, dalam kegiatan membaca nyaring itu, pertama-tama yang harus diperlukan adalah harus memaknai makna dan perasaan dalam isi bacaan tersebut. Nah, dalam membaca nyaring juga harus pintar mengelompokkan kata-kata yang ada pada isi bacaan tersebut. Nah, demikian nyata kepada kita membaca nyaring itu merupakan suatu keterampilan yang rumit, di mana kompleks dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam mengajar keterampilan membaca nyaring guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Nah, dalam lingkaran komunikasi sebelumnya itu lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Nah, dalam tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati atau membaca dalam hati itu bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi. Dalam membaca nyaring itu kegiatan secara lisan sangat bermanfaat bagi anak-anak kalau maksud serta tujuan membaca nyaring itu diarahkan benar-benar serta berguna bagi mereka atau berguna bagi pembaca. Sudah. Baik, saya Victoria Merlinda Suryani ingin memaparkan materi 2.2 berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Pembicaraan terdahulu mengemukakan bahwa membaca nyaring merupakan suatu aktivitas yang menuntut aneka ragam keterampilan. Di bawah ini dikemukakan sejumlah keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring pada setiap kelas sekolah dasar. Kita khususnya di sini sekolah dasar keyakinan bahwa apabila keterampilan-keterampilan tersebut telah dilapis sejak awal, maka para pelajar meningkat atau melanjutkan pelajaran keesokan lanjutan. Mereka telah mempunyai modal yang sangat penting. Keterampilan-keterampilan pokok telah ditanam di sekolah dasar, memupukkan serta mengembangkan dilakukan di sekolah lanjutan atau pertama dan di atas. Daftar keterampilan berikut sangat menolong para guru menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah dikemukakan pembaca nyaring. Yang pertama itu kelas 1. Kelas 1 itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, mempergunakan ucapan yang tepat. Dan yang kedua, mempergunakan frase yang tepat atau bukan kata. Yang ketiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami. Yang keempat, memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik. Dan yang kelima, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda ketik. Terima kasih. Terima kasih. Saya Teruci Selan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi 2.2 kelas 2 sampai kelas 6. Yang pertama, kelas 2 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membaca dengan terang dan jelas. Yang kedua, membaca dengan penuh perasaan ekspresi. Yang ketiga, membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa bata-bata. Yang ketiga adalah kelas 3 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu membaca dengan penuh perasaan ekspresif. Yang kedua, mengerti serta memahami bahan bacaan. Kelas 4 terdiri dari 2 bagian, yaitu memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, mengerti serta memahami bahan bacaan. Kelas 4
Yang pertama, memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, kecepatan mata dan suara dalam 3 patah kata dalam 1 detik. Kelas 6. Yang pertama, membaca dengan pemahaman dan perasaan. Yang kedua, aneka kecepatan bacaan nyaring tergantung pada bahan bacaan. Yang ketiga, dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Cornelia Yarti Ewandi. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan pada poin 2.3, yaitu tentang peningkatan keterampilan membaca nyaring. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca haruslah menguasai keterampilan-keterampilan persepsi atau penglihatan dan daya tangkap, sehingga dia mengenal atau memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Yang sama pentingnya dengan hal itu ialah kemampuan mengelompokkan kata-kata dalam kesatuan-kesatuan pikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, pembaca biasanya menggunakan sebagai cara, antara lain. Yang pertama, dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Jadi di sini setelah dia membaca, dia akan menjelaskan ide-ide yang baru yang dia temukan setelah dia membaca. Terus yang kedua, dia menjelaskan perubahan dari suatu ide ke ide yang lain. Ketika dia sudah membaca, dia akan menjelaskan kembali atau menemukan hal-hal baru dari teks yang sudah dia baca. Yang ketiga, dia menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. Pada saat membaca, dia akan menekankan hal-hal yang maknanya itu harus ditekankan karena memiliki makna-makna yang tertentu. Dan yang keempat, menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan, menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. Jadi di sini seorang pembaca harus menggunakan intonasi yang benar dan baik supaya para pendengar bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pembaca. Dan yang kelima yaitu menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Ya, yang tentunya itu pada saat pembaca membaca sebuah teks, dia tentunya harus menguasai apa yang disampaikan dan bisa menyampaikan isi bacaannya kepada pendengar. Kebanyakan guru-guru dapat memahami hal-hal tersebut di atas, tetapi masih mempersalahkan apakah membaca seperti itu perlu dan dapat dilakukan di sekolah dasar. Mereka selalu tertinggal dan terkenang akan membaca nyaring yang lamban dan tertegun-tegun sebagai suatu lingkaran dalam membaca. Cukup. Keterampilan membaca nyaring akan berkembang secara wajar, secara ilmiah dalam membaca drama. Membaca drama dapat dipahami sejumlah nilai pada pembaca, antara lain: 1. Memperoleh kesenangan dalam dramatis yang terlihat dalam pemupukan keyakinan anak-anak sehari-hari. 2. Memperkaya daya khayal, imajinasi dalam membaca fiksi. Yang ketiga, menanamkan disiplin yang tidak terdapat pada jenis-jenis membaca lainnya. Yang keempat, mempertinggi pemahaman, pengembangan kosakata, membaca frase atau paragraf, ekspresi atau perasaan, serta keterampilan berbicara secara umum. Membaca drama menuntut disiplin-disiplin yang tidak terdapat pada aktivitas membaca lainnya. Kesiapsiagaan terhadap pencapaian waktu berbicara, menghadapi syarat-syarat, menempatkan sesuatu pada tempat yang wajar sesuai dengan teks, membaca kata-kata secara frase-frase dengan tepat, mengekspresikan sesuatu dengan baik. Semua faktor tersebut
serta faktor-faktor yang lainnya akan diketahui oleh sang anak sebagai hal-hal yang penting dalam keberhasilan penggelaran suatu drama. Daya dorong situasi penonton yang sebenarnya selalu dijumpai dalam membaca drama. Pemahaman terjamin, sang anak takkan menginterpretasikan baris-baris bacaan kalau dia tidak mengerti serta memahaminya. Anak-anak yang cenderung membaca suatu kata pada suatu waktu atau tidak mengindahkan tanda-tanda koma atau titik dalam membaca nyaring akan berusaha keras sesuai daya menguasai atau memahami frase-frase yang sempurna. Memperhatikan tanda-tanda baca waktu, dia menginterpretasikan atau menafsirkan perannya. Peningkatan atau penetapan ekspresi melalui tekanan, jeda, serta interpretasi suasana hati dan perasaan merupakan hasil atau pencerminan dari bacaan drama. Bacaan elementer modern biasanya memuat drama-drama yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa anak-anak membutuhkan lebih banyak pengalaman dengan bentuk sastra seperti daripada yang disediakan dalam satu bacaan.